Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wahidus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibullah wa da'iyat ilallah bi isnihi wa sirajan munir. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad hasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa adul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah bisyikil tamra, ittaqillah hai semakunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, maiki nakitulinia amba kajai syukur pamuji tabaraka Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wajah tauhid bagi nakinia assalamu alaihi baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syukur kena memuji baraka Allah Subhanahu wa taala nasaba alhamdulillah dari anne Allah masinne ijaki nasare kareng Allah Subhanahu wa taala ala siapa ya jaina nikmat papinyama anjam pai kata santan dan terpola dino. Yang perlu kita syukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat harta. Kesemuanya ini patut kita syukuri karena alhamdulillah di Allah dengan dasar iman sehingga kita rela meninggalkan segala aktivitas sehingga kita datang ke tempat ini untuk menunaikan salah satu perintah Allah yaitu salat Jumat. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, di hari yang mulia ini saya ingin mengangkat satu hadis papasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat nanti ketika kita ini berada di yaumul qiyamah, setelah kita dibangkitkan, maka kita ini tidak akan beranjak dari tempat itu kecuali ditanyakan 4 hal. Apa yang aku tanyakan kisah langan joreng di yaumul qiyamah, yaitu
waktu yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini. Jadi salam amukum membara kuna dia makin di yaumul qiyamah setelah kita dibangkitkan lana batui apa pertanyaan. Yang pertama, umruh. Ya bi antu umurut lana pakutan nangai kare Allah Subhanahu wa taala. Ni apenne umurnya kana sareng ke kare Allah Subhanahu wa taala selamat talla sana ditumpun dalinoa. Apa di pak matu-matuai? Pada saat itu menurut riwayat ada banyak beragam jawaban pada saat itu sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Dan pada saat itu semua orang jujur dianjur Allah tina balle-balle sanging kejujuran mamilah di pau. Di antaranya ada orang yang ditanya, "Nu apa itu talasannya kaku sering ku ditumpun alino selama aneh?" Ada yang menjawab, "Ya Allah, anjut talasannya ke kisaranga ni ke kubake boya-boya mencari nafkah untuk hidup di dunia ini." Tetapi ada juga orang yang menjawab bahwa anjut talasan isaranga tumpunan nelinoa kupake jibawa boya-boya tidak kupake untuk beribadah anyum mereka tekarai. Sehingga pada saat itu malaikat bertanya, "Apakah engkau tidak mendengar atau tidak membaca ayat Allah? Nakana boye nanu jaman upat tojen-tojengi untuk amboye kebahagiaan linono." Apa to yang kanaya ayat ini tidak menuntut kita untuk mengejar khusus untuk akhirat, tapi nakuleton ke amboye lino tina aja tawana nilarangi aboya-boya kata lasalino under tumpon lino. Silahkan cari kebahagiaan dunia, silahkan ngundang jabatan, silahkan ngundang pangkat, silahkan ngundang pakalwan nyangang, tetapi jangan lupa jama tawin jo di patojen-tojen injo jamang yang bisa membahagiakan kita di yaumul qiyamah jami'an tu pasuruana kari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, saya kembali banyak orang yang hidupnya hanya dia pergunakan untuk kebahagiaan duniawi, ya mintu jama-jama linona, tetapi tak kalupa di akhirat. Mengapa nak kalupa? Nasabah mana waktu pasang bayangan tena marela na jama pasang alina untuk urusan linona. Waktu bibi pakyo na kareng Allah Subhanahu wa taala realona jumaka untuk waktu alaksanakan ibadah, tetapi pakyo na kareng Allah Subhanahu wa taala dia biarkan begitu berlalu. Tina Janeiro na perhatikan. Ya minel lali pakutanangan salang umuko membara di yaumul qiyamah. Sida jemaah yang sama-sama dirahmati, jadi tena jangan untuk kekere Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengejar dunia, silahkan. Boleh mepat linuano, silahkan kejar pangkat jabatan, silahkan. Tetapi nakana kare Allah Subhanahu wa taala di surah Jumat, yang penting bakti pakyo nakare Allah Subhanahu wa taala pilari jama-jama linoa na nemayan dalekang anyong bamay kareng Allah Subhanahu wa taala. Sida jemaah yang sama-sama dirahmati, pertanyaan yang kedua yang akan timbul pada hari yaumul qiyamah, kau apakan masa mudamu?
Nah karena apa yang waktu kagasing-gasingan syatun nu berumur sampai 30 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun. Nu apa yang waktu misal tahu tallasan tertumpuna linua waktu mudamu. Para ulama menyatakan waktu muda itu kagasing-gasinganta. Jangan sampai selama nasar ki kagasingan dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mencari duniawi, tidak nalima dipergunakan untuk beribadah mari dari Allah Subhanahu wa taala syatun sehat. Karena terkadang manusia itu tertipu dengan makamannya jatuh tertipu dengan ajal atau umur dan nasaraki kering Allah Subhanahu wa taala. Anggapan tertipu seolah-olah nia kiri nyawanya, nia kiri pikirannya, angkana latalla lagi salam sampai 70 tahun, sampai 80 tahun tidak ada jaminan. Raja tahu berniat di dalam hatinya. Nak ketua pasallan nampak raja laksanakan ibadah, tidak ada jaminan. Tena jaminan karena kulle ketua lan rapikan sampai 60 tahun, 70 tahun. Makanya kita harus sadar karena tertipu kesiagaan selaman sekian kata laksana seolah-olah lan rapi kisah 70 tahun sehingga berniat di dalam hati tak dorong pada kena peruk asambayang atau tidak pukul lejap pada peruk asambayang. Padahal tali pakutan nangis salangannya kau apakan usia mudamu. Artinya selama kagasing-gasingan marilah kita mempergunakan kagasingatan untuk beribadah. Satu nanya normal, satu tamen dengan dalil kalau mengucapkan Allahu Akbar. Dipergunakan ini kesempatan. Jangan sampai tidak wapai keligio nampak tu pakai rumah sujud di kareng Allah Subhanahu wa taala. Yamin salah cari masalah kata. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati. Yang ketiga, apa sallallahu nampak kutanangan kareng Allah Subhanahu wa taala. Kau apakan ilmumu? Nu apa yang pangasnya ke kusareng kok? Apakah dia jadi pakai matu-matu untuk membimbing umat untuk ke jalan yang benar? Ilmu yang kita miliki lalu kemudian kita tidak amalkan lalu tabatun jadi salam pakutanan real ribuna kering Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa salah lani kutanangga di yaumul qiyamah? Ya miantu hartamu. Semua yang 3 poin yang terdahulu umur sekarang waktu usia muda sekarang ilmu saya ada pertanyaan tetapi mengenai tentang harta dua pakutananna. Apa yang kutanangan ki amu komembara tentang harta yang kita miliki ante kan macarana nu gappa. Yang kedua di mana engkau. Jadi persoalan harta ada 2 pertanyaan yang menunggu kita di yaumul qiyamah. Ante cara carana ni gappa siang kemai ni balanja. Ada orang sudah betul caranya mendapatkan harta sudah betul. Sudah jalan yang halal tetapi carana sini belanjakan ia nyoleh baku tanangan jangan sampai nia hanya barang-barangan nikmat nasarang kareng Allah Subhanahu wa taala tetapi dipakai untuk berpoya-poya ke jalan kemaksiatan. Artinya apa? 2 poin carana digapai barang-barang. Ada memang khusus mencari nafkah dengan cara yang tidak halal. Anu natawan alle hati-hati. Hak natawan alle hati-hati. Terkait dengan harta tapi punanya nasareng ki kareng Allah Subhanahu wa taala nikmat harta dengan jalan yang halal. Para lutangi apa sadia bagaimana harta yang kita peroleh wasli karesota titis semutta kita akan menikmati juga di yaumul qiyamah dengan jalan bersedekah, dengan jalan berinfak atau mengeluarkan zakat yang kita peroleh.
Sidang jamaah yang sama-sama dirahmati. Jadi inilah 4 pertanyaan yang kita harus jawab di yaumul qiyamah pada saat kita dibangkitkan. Mudah-mudahan hadis ini ajari panjare kiri keimanan tamar kari Allah Subhanahu wa taala, ajari pasiko tamarokah untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sebagai kesimpulan sumpah yang kusinggungi nakana kareng Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa, atau dengan kata lain sila bila biri nan jotawa punania malla mangiri kareng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang istiqomah. Apa nikina istiqomah? Ya miantu senantiasa menjalankan ibadah dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah istiqomah kepada Allah. Dan orang-orang yang istiqomah nakana kare Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalul alaihil malaika wala tahfu wala tazan wa bisru bil jannati allati kuntum tu'adun. Punaniat ki istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan perintah kareng Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum katonne nikadanya nyawa, maka datang para malaikat mengatakan jangan takut, jangan bimbang, tataplah surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mudah-mudahan ikat tengah saya ini akan hadir batuji malaikat Jibril ampa pacinikan ke surga pasarena kareng Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyamiul alim.